Shalom, Tuhan memberkati. Tugasnya apa? Beritakanlah Injil. Jangan alasan jauh tempatnya. Jangan alasan tidak ada fasilitasnya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam kehidupan kita. Kasihnya membebat hati kita. Puji nama Tuhan. Shalom, Shalom jemaat Tuhan dari GPS Haleluya Palur. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita melakukan ibadah hari ini, mari kita berdoa. Saya ajak panjenengan semua untuk tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Sebentar kami akan mulai ibadah. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Juga berkati pelayan Tuhan, pemimpin pujian, pemain musik, serta penyampai firman-Mu Tuhan. Urapi dengan double porsi, sehingga kami semua diberkati melalui ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan. Kita jumpa kembali di dalam ibadah GPS Haleluya secara online. Kita mengucap syukur pada Tuhan atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Kasih Yesus sungguh indah di dalam kehidupan kita. Kasihnya membebat hati kita. Puji nama Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tangan
Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita bersukacita. Karena hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Inilah kerinduanku Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
dengan segenap jiwaku, mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk Shalom, selamat sore sahabat-sahabat ibadah online, baik dari GBS Haleluya Palur maupun dari sahabat-sahabat lain, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan satu tema, meneladani Rasul Paulus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang baik, yang memberi kesempatan pada kami untuk beribadah bersama-sama. Walaupun dalam bentuk online, tetapi berkat-Mu tetap Kau nyatakan. Hati kami telah kami siapkan untuk Engkau, hamba-Mu telah siap untuk mewartakan Injil-Mu. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang memiliki kegigihan yang luar biasa. Ini yang harus kita teladani. Seorang yang gigih. Rasul Paulus mengabarkan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Akibatnya apa? Akibatnya ditentang oleh bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi tidak suka dengan cara Paulus mengabarkan Injil kepada orang lain. Tetapi Rasul Paulus tetap dengan kegigihannya
mengabarkan Injil sampai hasilnya orang-orang di luar Yahudi menerima Yesus. Nah, apa yang dikabarkan oleh Paulus? Mari kita baca Roma 15 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Oleh kuasa, tanda-tanda dan mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Hebatnya Rasul Paulus. Rasul Paulus memberitakan Injil sepenuhnya. Nah, jadi bukan berita lain, bukan cerita-cerita lain, tetapi Injil Kristus. Mulai dari kota Ilirikum, kemudian namanya oleh bangsa Romawi diganti dengan Iliria. Bahkan sekarang ini namanya Dalmatia, masuk daerah Yugoslavia. Cukup jauh dari Yerusalem sampai Yugoslavia. Jadi tanpa kegigihan, tanpa semangat tidak mungkin. Rasul Paulus menunjukkan, memberitahukan, mengajar bahwa keselamatan itu bukan hanya menjadi milik orang Yahudi, tetapi keselamatan itu juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Sampai berita ini kepada kita. Nah, apa yang diberitakan? Sekali lagi, apa yang diberitakan? Yang diberitakan adalah tentang Injil sepenuh. Apakah Injil sepenuh itu? Injil itu berita sukacita. Ya, Injil itu berita keselamatan. Manusia yang oleh karena dosa, upah dosa ialah maut, tidak ada obatnya, tidak ada cara lain. Semua orang yang berdosa pasti akan mengalami kematian dan masuknya neraka. Tetapi Tuhan mengutus Yesus Kristus, dan Rasul Paulus memberitakan tentang hebatnya Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dunia. Sehingga banyak orang yang menerima Yesus untuk menjadi juru selamatnya. Lalu ada kuasa-kuasa, ada tanda-tanda ajaib yang dimiliki oleh Yesus. Itu pun dikabarkan oleh Rasul Paulus. Sehingga bangsa-bangsa yang mendengar, orang-orang yang mendengar itu menjadi percaya. Ada tanda mujizat. Walaupun mujizat itu Rasul Paulus mengatakan bukan dari aku. Mujizat itu dari Roh Kudus yang sudah melekat di dalam kehidupan Rasul Paulus. Zaman Rasul Paulus, jarak yang sekian jauh ditempuh dengan jalan kaki, lebih enaknya naik kuda atau mungkin naik unta, karena Rasul Paulus itu memberitakan antar pulau, dia naik perahu, perahunya tanpa motor, sehingga Rasul Paulus itu mengalami berbagai macam masalah. Tetapi dengan semangat yang berkobar-kobar, masalah-masalah itu tidak menjadi halangan bagi Rasul Paulus. Berapa kali Rasul Paulus harus mengalami kelaparan. Berapa kali harus difitnah oleh orang-orang Yahudi, harus masuk penjara. Berapa kali Rasul Paulus harus karam kapal. Tuhan memelihara.
Yang menjadi catatan kita, Tuhan memelihara bagi mereka-mereka yang berani memberitakan Injil. Nah, semua kesulitan tidak mengurungkan niat Rasul Paulus, tetapi semua kesulitan menambah kegigihan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Mengapa? Karena Rasul Paulus menjiwai berita Injil itu. Rasul Paulus menjiwai bahwa dia seorang hamba. Ini yang jarang dimiliki oleh para pemberita Injil. Jiwa seorang hamba. Ini yang harus kita teladani. Karena yang namanya hamba itu tidak ada alasan lain selain mengerjakan tugas-tugas tuannya. Nah, sekarang ini fasilitas lebih mudah untuk pergi dari kota satu ke kota lain. Ada mobil, ada motor, bahkan tidak sedikit hamba Tuhan sudah memiliki mobil ataupun motor. Jalannya sudah halus, semua fasilitas ada. Untuk jarak jauh sekarang ada HP. Bagaimana kita? Apakah kita juga memiliki kegigihan dari Rasul Paulus? Apakah kita juga memiliki jiwa hamba seperti Rasul Paulus? Ini yang dipertanyakan. Banyak orang yang mulai terkecoh dengan apa yang dimilikinya. Dulu mengabarkan Injil berani dari kampung satu ke kampung lain, dari kota satu ke kota lain, hanya dengan apa adanya. Ada yang naik mobil umum, bis umum, segalanya mereka lakukan. Tetapi begitu diberkati, apakah semangat hamba itu masih ada? Rasul Paulus tidak terpengaruh dengan kekayaan yang ada. Rasul Paulus tidak terpengaruh dengan fasilitas yang ada. Tetap dia mengabarkan Injil. Dan ini menggugah kita. Hari ini kita tergugah dengan semangat Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil kepada semua orang. Tuhan perintahkan kepada kita. Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Berita ini tidak berubah. Berita ini sepanjang zaman, sepanjang generasi, Tuhan kepingin meletakkan berita ini di pundak setiap generasi. Mulai dari generasinya Petrus sebagai murid Yesus, sampai dengan Paulus sebagai penginjil yang luar biasa, dan sampai kepada Bapak, Ibu, saudara dan saya. Tugasnya apa? Beritakanlah Injil. Jangan alasan jauh tempatnya. Jangan alasan tidak ada fasilitasnya. Sekarang Tuhan sudah memberikan berbagai macam fasilitas, kemudahan bagi mereka yang mengabarkan Injil. Apa yang Tuhan berikan kepada para penginjil? Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Mari Bapak Ibu, kalau kita telah mempelajari Rasul Paulus, kita telah mempelajari apa yang dibawa oleh Rasul Paulus, kita telah mempelajari bagaimana caranya Rasul Paulus sampai kepada sasaran, kita jangan kalah. Dengan fasilitas yang lebih baik, dengan keadaan yang lebih baik, dengan jalan yang lebih baik,
dengan hambatan-hambatan yang sudah mulai berkurang, siapkan diri. Kabarkanlah Injil kepada semua orang dan jadilah penginjil yang luar biasa. Bagaimana caranya supaya jadi penginjil yang luar biasa? Jadilah hamba, memiliki hati hamba, melekat di dalam kehidupan kita. Dan kalau hati hamba itu ada, penginjilan jalan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau telah ingatkan kami supaya kami meneladani Rasul Paulus yang berani mengabarkan Injil, yang berani membawa berita sukacita, yang berani membawa juru selamat kami kepada setiap orang. Berikan kepada kami keberanian agar kami pun dapat memberitakan Injil. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita dengar pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini, mari kita tetap setia, kita tetap disiplin menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, berdoa. Ini tetap agenda negara ini, tetap disiplin ini, tetap kita patuhi. Yang kedua, doakan agar ibadah online ini jalan terus. Ya, agar ibadah online ini jalan terus. Mari kita terus menerus untuk mengikuti ibadah online dengan like, dengan komen, dengan share. Permintaan kami itu Bapak Ibu. Dan doakan supaya alat-alat awet. Doakan supaya kru sehat. Doakan supaya kru semangat. Kami dapat memberitakan Injil melalui ini. Dukungan Bapak Ibu kami nantikan. Kalau alat-alat kami awet, pasti kita terus dapat menjalankan tugas penginjilan. Nah, mari yang ketiga, GBS Haleluya itu sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Bapak Ibu sekitar Palur yang belum mengikuti ibadah tatap muka kami undang. Yuk rame-rame kita beribadah di GBIS Haleluya Palur dengan jadwal. Minggu pagi jam 7 untuk anak sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak, kepengen dididik, serahkan kepada kami jam 7 pagi. Jam 9 ibadah raya. Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Jumat jam 6 sore ada ibadah cabang GBS Haleluya Palur. Lalu cabang GBS Haleluya Perunas dan ibadah permata persekutuan rumah tangga. Sabtu ada ibadah Sat Night, ibadah anak muda remaja. Kami mengundang siapa di antara Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan ini, kami mengundang supaya Bapak Ibu ikut meramaikan agar GBS Haleluya Palur dapat menikmati berkat-berkat bersama dengan Bapak Ibu. Nah, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau telah pimpin kami beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Pemberian-Mu untuk kami. Berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Bapak pimpin berkati beliau, Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati dengan hikmat-Mu, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera di dalam bersama bekerja untuk memajukan negara kami. Kami berdoa untuk para menteri, berikan hikmat-Mu ya Tuhan, berikan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan instruksi dari Presiden agar sekalian dikerjakan baik adanya. TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami.
Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk anak kami, Octavianus Indrawijaya, yang minta organ tubuh baru. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Agar Hendra sembuh, dapat berjalan, dapat berbicara, dan bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Gito yang minta kekuatan agar dapat beribadah kembali. Berikan kekuatan dalam tubuhnya Tuhan, kaki-kakinya kuat untuk berjalan dan dapat bersama dengan kami menikmati berkat-Mu. Kami berdoa untuk Arin yang tumor dan tulang-tulangnya rapuh. Hanya Engkau Tuhan yang mampu. Arin saat ini telah menyerahkan hidupnya untuk Engkau. Maka Tuhan, bekerjalah supaya Arin dijamah dengan kesembuhan menjadi sarana kesaksian. Kami berdoa untuk Ibu Setio Purnomo yang jatuh, kakinya sakit, dadanya sesek. Tuhan berkati dengan kesembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Linda yang asam lambungnya terus seringkali naik. Berikan ketenangan hati agar Ibu Linda dapat menikmati kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Pak Paulus Sugito. Kau telah jamah dengan kesembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Bambang. Kami berdoa untuk Lili. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Doner. Kami berdoa untuk Frankie. Kami berdoa untuk Bapak Sriono. Bapak Ibu Petrus Sutrisno. Jamah Tuhan. Pulihkan dengan pemulihan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.